Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyajikan materi mengenai menyusun presentasi dan mempraktikkan presentasi yang efektif. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi kali ini dan pemaparan materi pada hari ini, kelompok kami sekaligus mempraktikkan dan mencontohkan bagaimana presentasi yang efektif. Yang pertama yaitu mengenai presentasi. Menurut para ahli atau peneliti, presentasi merupakan kegiatan untuk menjelaskan berbagai topik atau pengetahuan dengan bertujuan menyampaikan suatu informasi atau materi dan membuat suatu ide ataupun gagasan untuk meyakinkan para audiens. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi itu sendiri berarti teknik explain untuk mempersembahkan dan atau memperlihatkan suatu hasil dari sebuah karya atau sebuah produk dengan cara mengkomunikasikannya ke banyak orang atau audiens. Lalu langkah-langkah dalam menyusun presentasi, yang pertama ada memilih topik presentasi, 2 kenali kebutuhan audiens, 3 menentukan tujuan dari presentasi tersebut, 4 menentukan pesan utama. Dan terdapat 3 kriteria yang dapat kita gunakan dalam menuliskan pesan utama, yaitu seperti spesifik, sederhana, dan ringkas. Untuk topik presentasi, kita dapat memilih topik yang sesuai dengan para audiens dan menyesuaikan dengan tujuan juga pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Teh Ilda Firdausya. Kepada Teh Ilda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Firdausya Undur Marsyal dengan NPM 205030078 akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada susun isi presentasi. Susun isi presentasi itu di dalamnya ada poin utama. Poin utama merupakan poin-poin pokok yang ingin kita sampaikan yang mendukung pesan utama yang ingin kita tentukan. Di dalam poin utama itu terdapat 4 jenis. Yang pertama ada topikal, yaitu struktur presentasi yang mengatur informasi menjadi subtopik. Selanjutnya ada biner yang berisi tentang masalah, solusi, sebab, akibat, keuntungan, kerugian. Lalu selanjutnya ada sekuential, yaitu kronologis, demonstrasi, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Dan yang terakhir ada spasial, yaitu bagian yang berhubungan dengan keseluruhan atau geografis. Baik, materi selanjutnya ada susun pembukaan dan penutupan presentasi. Nah, di dalam susun pembuka dan penutup presentasi itu terdapat 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada PEP, yaitu attention atau menarik perhatian audiens dengan pernyataan, cerita, dan statistik yang mengejutkan. Lalu selanjutnya ada promise benefit to audience, yang dimana menyampaikan apa manfaat yang didapat oleh audiens ketika mereka mendengarkan, menguasai apa yang kita presentasikan. Selanjutnya ada PET, yaitu poin pratinjau yang berfungsi sebagai peta bagi audiens kita untuk mendapatkan manfaat dari presentasi kita. Nah, sementara itu penutupan presentasi dibagi menjadi 3 kembali. Yang pertama ada PET, yaitu ringkasan poin utama. Yang kedua ada promise, menyampaikan apa manfaat yang didapat oleh audiens ketika mereka mendengarkan, menguasai, dan mempraktikkan apa yang dipresentasikan. Dan yang terakhir ada POP, yaitu ajakan untuk bertindak. Nah, sebelumnya itu bisa ditukar gitu ya, yang tadi yang pembuka dengan penutup itu tinggal dibalik saja. Dan yang terakhir itu ada buat catatan presentasi. Nah, pasti teman-teman juga setiap presentasi membawa catatan tersendiri untuk dipresentasikan atau untuk dipaparkan. Nah, mengapa buat catatan itu penting? Karena di dalam buat catatan pesan presentasi itu terdapat skrip, yaitu catatan presentasi bisa dikombinasi dengan skrip dan kata kunci atau kelompok kata. Nah, skrip itu adalah segala sesuatu yang ingin kita
katakana dalam presentasi yang ditulis kata demi kata. Sedangkan kata kunci atau kelompok kata, kata yang dimaksud adalah satu kata atau beberapa kata yang dapat mengingatkan kita tentang apa yang kita katakan. Nah, jadi sebelum presentasi itu kita harus menyiapkan skrip atau catatan untuk kita agar kita mampu memaparkan dan kita bisa lebih menghafalkan materi dan tidak lupa dengan apa yang ingin kita paparkan. Nah, baik, catatan presentasi itu bisa kita bawa kemanapun yang dapat kita baca dalam waktu luang kita sebelum hari atau waktu kita menyampaikan presentasi, agar apa yang kita paparkan itu terlihat jelas dan apa yang kita paparkan itu tidak banyak-banyak salahnya gitu ya. Dan catatan itu sangat penting bagi kita karena untuk kita ingat, untuk kita baca, untuk kita hafalkan, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Ilda atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Nabila. Kepada Teh Nabila, dipersilahkan. Yang kedua adalah fokus pada kebutuhan audiens. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk melakukan presentasi yang efektif untuk kita memenuhi kebutuhan audiens. Nah, kebutuhan audiens ini merupakan faktor kunci yang harus kita penuhi. Karena jika faktor ini terlewatkan, maka bisa saja tujuan kita untuk berpresentasi ini tidak akan tercapai. Selanjutnya ada susunlah pesan presentasi terlebih dahulu ketimbang untuk memikirkan slide presentasi. Nah, pesan presentasi ini adalah hal yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita membuat slide presentasi. Setelah pesan presentasi ini dibuat, barulah kita dapat memilih untuk membuat slide atau tidak. Terkadang jika kita fokus pada pesan presentasi, maka kita akan menyadari bahwa kita tidak memerlukan banyak slide. Selanjutnya, buatlah slide presentasi yang simpel, visual, dan kontras dengan menggunakan white space. Nah, intinya dalam membuat presentasi ini, kita perlu menghilangkan kejelekan-kejelekan yang ada di slide. Jadi kita itu harus menggunakan white space. Nah, dari white space ini adalah bentuk desain visual, itu ibaratkan seperti oksigen, sesuatu yang membuat desain seakan-akan memiliki cukup ruang untuk bernafas. Jadi dalam ruangan slide ini presentasi tidak boleh dihabiskan dan dipenuhi oleh berbagai macam elemen. Nah, yang selanjutnya, jadilah diri sendiri, bukan meniru gaya presentasi orang lain. Nah, kita presentasi itu kita harus menjadi diri sendiri. Kita nggak boleh meniru gaya orang lain atau kita meniru gaya bahasa orang lain, karena sejatinya kita itu harus percaya diri untuk bisa presentasi dan menjadi diri sendiri. Nah, selanjutnya ada interaksi dengan audiens. Nah, interaksi dengan audiens ini adalah saat kita presentasi, kita mempunyai interaksi antara kita dengan audiens. Mungkin dalam bahasa zaman sekarang tuh TikTok. Jadi saat kita presentasi, kita bisa TikTok dengan para audiens. Nah, bisanya TikTok ini kita bisa menggunakan ACT. Nah, ACT ini bisa disebut dengan Audience Contact Teknik. Nah, jadi dengan kita pakai teknik ini, kita bisa belajar untuk gimana caranya supaya kita bisa TikTok dengan para audiens. Selanjutnya ada latihlah membawakan presentasi. Nah, sebelum kita presentasi, agar kita bisa patut percaya diri, kita harus yang namanya latihan. Contohnya, kita sudah pernah belajar dengan teman-teman rekan-rekan sebelumnya, kalau kita ingin presentasi percaya diri, kita mencoba untuk berlatih di depan cermin agar kita bisa berlatih untuk presentasi. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita bisa untuk presentasi.
Nah, selanjutnya persiapkanlah hal teknis untuk hari H. Nah, kita saat mau presentasi pasti kita harus memperhatikan hal-hal atau kita harus memperhatikan hal-hal barang atau teknis yang akan kita lakukan saat presentasi. Contohnya, kita harus bisa datang pagi karena kita harus mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus kita gunakan, yang harus kita lakukan saat akan presentasi. Contohnya menyiapkan laptop, menyediakan materi, membaca materi agar saat presentasi kita bisa mudah atau kita bisa presentasi secara lancar. Nah, jadi segitu adalah teknik-teknik atau langkah-langkah presentasi yang efektif. Terima kasih kepada Teh Nabila atas pemaparan materinya. Terima kasih kepada para rekan-rekan yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.